Ya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari barat sampai timur, utara sampai selatan. Ya, teman-teman, saya mau sedikit komentar tentang keadaan yang sedang terjadi akhir-akhir ini di negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia yang kita banggakan bersama. Ya, teman-teman, ya rasanya memang keadaan sekarang ini sangat membingungkan. Ada yang sebut Indonesia gelap, tapi ya saya percaya kalau kita mau berubah, mau bertobat, maka gelap itu akan berubah menjadi terang, saudaraku. Ya khususnya saudaraku, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kekasih yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi perwakilan Tuhan di bangsa ini. Ingat baik-baik, saudara. Saudara dipilih, saudara oleh rakyat, saudara harus juga mengabdi kepada rakyat ini. Dan apapun yang saudara lakukan itu kalau bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Ya, kita mau melakukan itu untuk kemakmuran kita bersama, bukan hanya untuk level tertentu, bukan hanya kemakmuran untuk level di kalangan di atas, tapi kalau bisa, saudaraku, kemakmuran itu bisa dirasakan oleh kebanyakan rakyat, terutama pada level-level grassroots, akar rumput. Itu perlu kita perhatikan bersama. Saudaraku, sangat menyedihkan kalau yang di atas bersenang-senang, di atas menikmati kemakmuran, punya kekayaan melimpah, uang melimpah, sudah kaya, tapi tambah kaya lagi. Sedangkan rakyat kita ini semakin hari semakin terperosok dalam kemiskinan. Ya, kita lihat sekarang, ya banyak usaha-usaha mulai kolaps, ya banyak kios-kios mulai redup, daya beli masyarakat semakin berkurang. Ya saya nggak tahu mau kemana ini bangsa ini di bawah. Ya, apalagi sekarang saudaraku, lebih banyak orang berargumentasi meningkatkan citra diri. Sering saya lihat di televisi banyak orang berbicara tentang keadaan negara ini, berunding membuat peraturan undang-undang, membuat norma, ketentuan, ketetapan, ya keputusan. Tapi saudaraku, apa yang dibuat itu tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan, saudaraku. Saya berikan salah satu contoh saja, saudaraku. Hukum, katakan hukum itu tumpul ke atas sedangkan tajam ke bawah. Itu sudah jelas, saudaraku. Ini bisa kita lihat bersama, dan rakyat Indonesia ini tidak bisa dibodohi. Semakin pintar dan semakin cerdas melihat keadaan yang sedang terjadi di negara ini, saudara. Hukum itu menjadi dipermainkan. Orang sedikit bicara tentang aturan, bicara tentang hukum, bicara tentang tata kerama, bicara tentang ketetapan, dan segala macam dibicarakan. Tetapi ternyata yang berbicara itu juga menyimpang, dan tidak ada yang sesuatu yang benar, saudaraku. Bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, menjadi teladan yang bisa dicontoh oleh rakyat kita Indonesia ini, saudaraku. Saya sendiri agak bingung, tapi saya berdoa supaya Tuhan bisa merubah keadaan ini. Di dalam firman Tuhan, sesuai dengan kepercayaan saya, kalau bangsa ini berbalik dan kembali kepada Tuhan, bertobat, maka Tuhan akan merubah keadaan ini. Tuhan akan merubah, bertobat, dan menyadari akan apa yang sudah dia buat, kesalahan yang sudah dibuat, dan bertobat dan mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan merubah keadaan bangsa ini. Tetapi kalau tidak bisa, saudaraku, tidak bertobat, tidak berubah, maka jangan mimpi yang namanya Indonesia Emas 2045 itu akan terjadi. Tidak akan, saudaraku. Kalau pemimpin-pemimpin kita tidak merubah perilakunya, tidak merubah gaya pemimpinannya dengan memperhatikan keadaan rakyat kebanyakan yang ada, maka saudaraku, saya tidak tahu kemana ini bangsa ini akan dibawa. Saya tidak tahu. Karena itu mari saudaraku, kita berdoa untuk bangsa ini, kita berdoa untuk negara ini, supaya apa yang dilakukan pada level di atas kepemimpinan kita, mulai dari Bapak Presiden sampai pejabat-pejabat di daerah, itu melakukan tugas pelayanan ini yang berorientasi kepada kepentingan kebanyakan rakyat pada level bawah. Karena saudaraku,
Kita lihat sekarang, saudaraku, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, saudaraku. Ya, saya kira bukan hanya miskin secara jasmani, tapi secara rohani pun banyak yang menjadi miskin di hadapan Tuhan, saudara. Karena itu, saudaraku, kita berdoa setiap bangsa, rakyat Indonesia yang ada ini, saudaraku. Mari kita berdoa agar seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini jangan berpikir untuk kepentingan diri, kepentingan nama besar, kepentingan jabatan, tetapi berpikir dengan serius kepentingan bangsa ini, kepentingan rakyat ini, itu yang dipikirkan. Mari saudara lihat sekelumit sedikit tentang apa yang saya akan tunjukkan kepada Anda tentang yang setiap hari kita lihat, saudaraku. Orang berkomentasi tentang peraturan, ketetapan, aturan, hukum, dan sebagainya. Mari kita lihat sedikit tentang hal ini. Itu yang sering kita temui setiap hari, perdebatan, diskusi tentang apa yang sedang terjadi di tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberkati bangsa ini, memberkati para pemimpin bangsa ini, sehingga apa yang Tuhan kehendaki bisa terjadi di tengah-tengah bangsa yang kita cintai bersama ini. Hidup Indonesia. Tentang ini dalam banyak kesempatan. Hanya saja mungkin yang baru dikutip banyak orang baru kemarin, gitu loh ya. Karena kebetulan sedang menangani perkaranya Mas Hasto. Jadi kebetulan atau memang sekarang saya sih kebetulan melihatnya begitu, karena saya bicara tentang ini, saya nulis tentang apa supaya orang tidak ditahan ini mungkin udah 10 tahun, 15 tahunan yang lalu. Kenapa nggak dari dulu diusulkan? Kenapa baru sekarang? Momentumnya itu yang, timingnya yang kurang. Oke, Pak Saud mau memberi tanggapan. Ya, jadi gini, memang agak belakangan ini kan kita sudah melihat hukum di Indonesia ini di-customize. Ya, diukur-ukur gitu ya. Sedikit-sedikit diubah. Nah, hati-hati dengan istilah customize itu. Saya sudah mengklasifikasi loh mana yang di-customize. Kalau yang Danantara itu customize. Saya nggak ragu bilang itu customize. Iya dong. Ya, walaupun kita masih berdebat soal pasal 2 pasal 3 ya. Tapi kalau yang untuk ini pembahasan kita pagi ini, mungkin beliau mungkin customize. Tapi customize itu kalau customize itu general, ya kan, nggak kancingnya jadi di belakang gitu baju itu kan. Jadi masih umum sih saya bilang, karena itu masih dalam tahap dan itu dibenarkan oleh KUHP yang ada sebenarnya, bahwa nggak menahan orang, boleh kalau punya uang bahkan putri bisa nahan orang di luar gitu ya. Itu masih dalam tahap itu. Cuman ini kan ingin lebih detail. Memang kalau kita bicara pemberantasan korupsi memang harus detail. Jadi nggak ada lagi cerita nanti setiap pasal itu, ini orang hukum paling sebel tuh kalau ada penjelasan pasal sekian sudah jelas. Nah ini nggak boleh nanti, untuk khusus pasal ini harus dijelaskan, harus detail, dibuat detail-detailnya. Karena devil is in detail, korupsi terlebih, itu nggak boleh Anda tidak membuat itu detail-detail. Jadi pasal ini pun kalau mau dibuat, harus dijelaskan. Ya, baik. Sehingga kemudian kita bisa memastikan, itu yang tadi, hukum menjadi pasti, adil, dan bermanfaat. Baik, kita kembali. Ya itu saya katakan tadi, menarik pansukannya Pak Magdir, karena di banyak kasus juga orang sudah ditahan pada akhirnya bebas. Nah siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau seperti negara, tidak mungkin warga negara mau menggugat negara. Karena polisi jaksa ini kan ibaratnya pedang keadilan dari kekuasaan cabang eksekutif. Apabila warga negara melanggar hukum pidana, kan seperti itu. Tetapi di satu sisi, negara harus diberi kewenangan subjektif juga agar apa? Ada mengatur ini masyarakat supaya ada efek jerah dan sebagainya. Paling penting juga kewenangan subjektif dapat diberikan kepada polisi agar jalannya proses penyidikan ini bisa berlangsung tanpa gangguan. Karena kadang-kadang kalau tidak ditahan, kadang-kadang juga kan seseorang bisa menghindar, dipanggil satu tidak datang, panggil 2 kali tidak datang. Akhirnya kan penyidik lebih baik kita tahan daripada menghalang-halangi proses penyidikan.